ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kajian manasik haji. Dan ini adalah pertemuan ke-19. Dan untuk malam hari ini dan beberapa hari ke depan insya Allah kita akan merinci atau menjelaskan secara rinci amalan haji. Untuk amalan umroh sudah insya Allah kita sudah paham ya. Kita jelaskan masalah tawaf pada saat itu, demikian pula sa'i, ya. Dan setelah itu cukur, selesai. Ya. Sebelumnya juga untuk ihram juga sudah kita sampaikan. Dan yang tersisa adalah amalan haji mulai dari hari ke-8 sampai akhir dari hari tasyrik. Makanya, ya, ini sangat penting bagi kita, khususnya bagi teman-teman, bagi para jamaah yang akan berhaji pada tahun ini. Ya, meskipun insya Allah diusahakan, semoga nanti ada bimbingan khusus ya untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Dan perincian amalan haji yang pertama ini, kita akan membahas 2 poin, yaitu seputar amalan hari Tarwiyah dan hari Arafah. Dan akan disampaikan pula beberapa pembahasan penting tentang keduanya. Kita masuk para jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Hari Tarwiyah. Ya. Tarwiyah itu adalah masdar dari kata rawwa yurawi tarwiyatan. Ya. Fi'il dengan wazan fa'ala yufa'ilu rawwa yurawi tarwiyatan. Kita baca ya. Hari Tarwiyah merupakan hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah, tanggal ke-8. Dinamakan Tarwiyah ya, karena para jamaah haji dahulu mereka ya tarawwauna al-ma'a, ya, dari kata tarawwa ya tarawwa. Ya, atau dengan kata lain mereka berbekal air ya, untuk hari-hari selanjutnya. Ya, karena memang kata tarawwa ya tarawwa ya, ini asal dari rawiya rawiya yarwi itu artinya kenyang dengan air, ya, kenyang dengan air. Jadi mereka ya tarawwauna alma atau berbekal air untuk hari-hari selanjutnya. Sebab pada saat itu, ya, baik di Mina maupun di Arafah belum ada air sebagaimana sekarang ini. Kalau sekarang melimpah, alhamdulillah, ya, termasuk nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dahulu mereka mengambil air, ya, kemudian berbekal untuk dibawa ke Mina, ya, ke Pula Arafah, Dzalifah, ya. Nah ini tentu butuh air yang tidak sedikit. Ya. Dan Rasulullah SAW sendiri yang menyebut istilah tersebut dalam hadis beliau diantaranya adalah idza kana yaumut tarwiyah fa ahillu bil haji. Apabila telah tiba hari tarwiyah, itu hari ke-8 Hijriyah, ya, dari bulan Dzulhijjah, hendaklah kalian mulai bertalbiyah untuk haji. Nah hari ke-8 ini adalah hari pertama untuk ibadah haji, ya, hari pertama untuk ibadah haji. Lalu amalannya apa saja? Ya. Sebelumnya para jamaah azanillahu wa iyyakum, bahwa rangkaian amalan pada hari Tarwiyah ini ya, semuanya itu sunnah, ya, semuanya sunnah. Jadi sekiranya seseorang mau langsung menuju ke
Arafah dan di sana dia mengambil ihram atau berihram di sana, maka boleh, ya, maka boleh. Baik, adapun amalannya, ya, dan sekiranya seorang bisa mengambil, ya, secara lengkap, paket full, ya, alhamdulillah, ya. Karena yang sunnah itulah yang kita amalkan. Setelah kita tahu bahwa amalan itu adalah sunnah, maka kita amalkan. Amalan hari tarwiyah. Pada hari tarwiyah, seorang yang berhaji disyariatkan melakukan beberapa amalan berikut. Ya, kata-kata disyariatkan ini bersifat umum, ya, bisa artinya wajib, bisa artinya sunnah. Ya. Makanya kita gunakan kata disyariatkan. Baik, kita lanjutkan. Poin pertama, bagi yang melaksanakan haji tamattu, ya, dianjurkan. Nah, ini dianjurkan berarti disunnahkan. Dianjurkan untuk berihram kembali pada waktu duha dari tempat tinggal masing-masing. Ya, secara asalnya waktu duha. Ya, dan sudah kita sampaikan seandainya berihramnya tanggal ke-9 di Arafah pun boleh, tidak mengapa. Ya, untuk berihram kembali pada waktu duha, karena orang yang haji tamattu itu sudah selesai dari umrah. Sekiranya dia sampai di Mekah pada tanggal ke-7, ya, baik pagi, sore, ya, siang atau sore, nah itu masih cukup untuk mengerjakan mengerjakan haji tamattu, ya, sehingga selama semalam nanti dia santai-santai dengan pakaian biasa dalam keadaan halal, ya. Jadi dianjurkan untuk berihram kembali, ya, pada waktu duha, ya, sekiranya memungkinkan. Adapun mungkin pada zuhur tidak mengapa, ya. Dari tempat tinggal masing-masing, ya, dari tempat tinggal masing-masing. Dari jamaah ada yang mungkin di sekitar Mekah, ada yang sudah di Mina, ya, maka dari tempat tinggal masing-masing. Demikian pula dengan penduduk kota Mekah yang hendak melaksanakan haji. Ya. Karena penduduk kota Mekah mereka melaksanakan haji dari situ saja. Ya. Berbeda dengan orang yang sebelumnya mengambil haji qiran dan ifrad, ya, maka ia tetap dalam keadaan ihram. Nah, orang yang dari awal, anggap saja dia datang tanggal 6 atau tanggal 7 dari bulan Dzulhijjah, ya, kemudian dia mengambil qiran, meniatkan haji dan umrah dengan satu amalan, atau mengambil ifrad hanya meniatkan haji saja, maka dia tetap dalam keadaan berihram, ya. Karena dia, ya, yang haji qiran dan ifrad ini disunahkan, ya, sunnah hukumnya disunahkan untuk ke Masjidil Haram untuk mengerjakan tawaf setelah mengambil ihram di miqat, ya, setelah berihram di miqat. Mengerjakan tawaf namanya tawaf kudum atau tawaf kedatangan, ya. Sekiranya kemudian melanjutkan dengan sa'i untuk haji, maka boleh, tidak mengapa. Nah, ya. Dan sekiranya sa'inya nanti dikerjakan setelah tawaf ifadah pun boleh. Jadi dalam keadaan ihram, ya. Dia dalam keadaan berihram untuk yang mengambil haji qiran dan haji ifrad. Kemudian dianjurkan untuk mandi bersih-bersih, memakai wewangian dan amalan-amalan lain sebagaimana yang dilakukan saat berada di miqat, ya. Namun memakai wewangiannya ini bukan di pakaian ihram, ya, tapi di badan, ya, maka boleh untuk mengenakan pengharum ketiak, ya, maka boleh juga, ya, yang tidak boleh di kain ihram. Dan sebelum berihram, ya, sebelum niat untuk haji, ya. Kalau sudah niat, ya tidak boleh, karena minyak wangi, ya, termasuk dari larangan saat ihram. Poin ketiga, meniatkan haji, ya, di dalam hati sambil bertalbiyah dengan mengucapkan labbaik hajjan, minimalnya demikian. Ya, kalau sekiranya dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan, boleh. Atau mungkin dia melakukan haji badal, ya, dia katakan labbaik hajjan an, contohnya mungkin Abdullah namanya, an Abdullah bin Abdullah contohnya, ya. Jadi dia mau melakukan badal haji bagi atau untuk Abdullah bin Abdullah, ya. Dan cukup niat di dalam hati, dan ini yang rukun, ya. Niat masuk ihram untuk haji ini yang rukun di dalam hati. Adapun diucapkan dengan lisan, ya, sudah kita sampaikan ketika kita membahas talbiyah, ya, sebagian mengatakan itu wajib, sebagian mengatakan bahwa itu adalah rukun bahkan, ya. Tapi yang sahih, ya, yang benar insyaallah bahwa itu adalah sunnah, ya. Tidak sampai derajat wajib, atau demikian pula sunnah muakkadah. Selanjutnya, ya, dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah hingga sebelum melempar jumrah pada hari ke-10 Dzulhijjah, ya. Nah, ini untuk yang berhaji terus membaca talbiyah. Ini yang disyariatkan. Dalam masalah talbiyah juga sudah disampaikan pada saat itu lafaz-lafaz diantaranya, ya, di antara lafaz-lafaznya. Poin kelima, dianjurkan untuk menuju Mina sebelum waktu zawal
dengan terus memperbanyak talbiyah ini sekiranya para jamaahnya belum berada di Mina, di sekitaran hotel di sekitar Makkah, ya, di pondokan-pondokan tertentu, ya, maka sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir atau sebelum waktu zuhur, ya, maka dianjurkan ya untuk menuju ke Mina. Sekiranya pada zawal, pada zuhur pun boleh. Ya. Jadi ini yang dianjurkan. Ya. Dianjurkannya adalah waktu duha ini, sebelum zawal. Dengan terus memperbanyak talbiyah ini yang dianjurkan juga. Pada hadis riwayat Muslim, ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengerjakan salat zuhur, asar, maghrib dan isya, ya, plus subuh itu di Mina. Ya, jadi zuhur menunjukkan bahwasanya beliau menuju Minanya itu sebelum zuhur, atau dengan kata lain sudah berada di Mina pada saat sebelum pelaksanaan salat zuhur. Ya. Ini menunjukkan bahwa sebelum zuhur beliau sudah berada di sana. Ya. Jadi zuhur, asar, maghrib, ya, kemudian isya plus subuh untuk keesokan harinya, tanggal ke-9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Kemudian mengerjakan salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh di Mina dengan cara diqashar tanpa dijamak, ya, selain maghrib dan subuh. Maksudnya diqashar ini adalah yang salat 4 rakaat, yang awalnya 4 menjadi 2, ya, dan tanpa dijamak. Ya. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya masing-masing pada waktunya. Ya. Sebab Rasulullah SAW bersama para sahabat dari Mekah, ya, dan yang lainnya melaksanakan salat-salat tersebut dengan diqashar. Jadi bahkan sekiranya di antara yang berhaji adalah dari penduduk kota Makkah, ya, mereka dahulu di zaman Rasulullah SAW mereka itu mengqashar salat juga. Ya. Jadi dari Makkah, ya, dari sekitaran Masjidil Haram sampai ke Mina itu kan begitu dekat, ya, begitu dekat. Belum sampai jarak untuk qashar, ya. Tapi pada saat berhaji, ya, mereka melakukan salat dengan diqashar, ya. Saat di Mina mereka melakukan sholat dengan cara di qashar. Mina, Arafah, Musdalifah, ya, dikerjakan demikian. Hanya saja untuk hari tarwiyah ini, ya, di qashar tanpa dijamak. Di qashar tanpa dijamak. Kemudian yang ketujuh, dianjurkan mabit atau bermalam di Mina pada malam hari Arafah. Ini hukumnya dianjurkan. Ya. Sudah disampaikan tadi rangkaian amalan ini adalah hukumnya sunnah. Ya. Jadi dianjurkan mabit atau bermalam di Mina pada malam hari Arafah. Di musim haji sebelum pandemi, ya, itu sebagian syarikah mereka meminta, atau sebagian hamla, agen travel, mereka meminta kepada para jemaahnya untuk bertolak menuju Arafah pada malam hari Arafah. Ya. Jadi malam ke-9, malam harinya, ya, mereka diminta untuk menuju ke Arafah pada malam hari. Ya. Apabila demikian, maka tidak mengapa. Ya. Untuk kemaslahatan dirinya, ya, maka ikut jamaah. Ya. Adapun untuk tahun ini pandemi yang memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ya, kita tidak tahu nanti bagaimana pelaksanaannya. Dan pernah kita dahulu, ya, meminta kepada mereka yang bertanggung jawab, ya, mudirlah di situ, ya, untuk jalan besok di Arafah setelah subuh, ya, dan mereka membolehkan, ya, tidak mengapa, mereka membolehkan. Jadi sampaikan tendanya demikian, dan ternyata memang ada beberapa rombongan juga, ya, dari travel yang sama yang berangkatnya besok. Ya. Poin ke-8, setelah matahari terbit pada hari Arafah, bertolak menuju Arafah dengan memperbanyak talbiyah atau bertakbir. Ya, jadi boleh bertalbiyah, boleh bertakbir. Ya. Ada riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, beliau mengatakan bahwa di antara kami ada yang bertalbiyah, ya, dan tidak ada yang mengingkarinya. Ya, ada pula yang bertakbir dan tidak ada yang mengingkarinya. Ya, jadi ada yang bertalbiyah, ya, dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang bertakbir pun dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja, ya, yang terbaik adalah memperbanyak talbiyah, sebab inilah yang diamalkan, dikerjakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dengan demikian selesai. Jadi ini kegiatan pada hari tarwiyah, ya, kegiatan pada hari tarwiyah. Jadi di waktu duha berihram, ya,
kemudian sebelum zuhur menuju ke Mina, kalau sudah berada di Mina ya sudah, ya. Kemudian salat 5 waktu di situ sampai subuh, ya. Kemudian keesokan harinya, pagi hari, baru menuju ke Arafah. Dan rangkaian amalan pada hari tarwiyah itu, ya, seperti Nabi di Mina pada malam tersebut, itu hukumnya sunnah. Ya. Namun untuk seperti berihram, ya, tentu ini termasuk rukun. Hanya saja boleh diambil pada hari Arafahnya. Dan sekiranya seseorang bisa mengumpulkan ya, amalan-amalan yang sunnah ini secara keseluruhan, maka itu yang diharapkan. Ya. Lebih memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Ya. Baiklah, para jamaah azanillah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Selanjutnya kita masuk ke amalan hari Arafah. Bagi teman-teman yang ikut hajian, ya, harap benar-benar diperhatikan. Ya. Karena hari Arafah ini Rasulullah SAW mengatakan, ya, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Ya, jadi inti dari ibadah haji itu adalah Arafah. Ya, hari Arafah ini, ya, wukuf di Arafah ini. Ya, makanya siapa yang terlewatkan dari wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Berikut ini amalan orang yang berhaji pada hari Arafah. Ya. Apa saja itu? Sebelumnya perlu diperhatikan, ini poin ke-8. Nah, ini ya, yang saya blok. Nah, ini sunnahnya, ya. Sekiranya seorang ada yang sampai besok untuk menuju Arafahnya, maksudnya pada tanggal ke-9, maka disyariatkannya atau yang dianjurkan adalah setelah matahari terbit, ya. Setelah matahari terbit. Baik, ya, kita lanjutkan. Amalan hari Arafah. Yang pertama, sesampainya di Arafah, ya. Tadi sampainya di Arafah, sebelum masuk ke padang Arafahnya, ya, dianjurkan untuk singgah di Namirah hingga waktu zawal atau hingga waktu masuk waktu zuhur, matahari tergelincir. Zawal itu masuk matahari tergelincir yang menunjukkan masuknya waktu sholat zuhur. Ya. Jadi dianjurkan untuk singgah di Namirah bila memungkinkan. Sebab seperti inilah yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau singgah di Namirah, lalu setelah zawal turun ke dasar lembah Uranah, dan setelah itu baru masuk ke Arafah. Ya. Jadi beliau pertama singgah di Namirah, maka itu di hadis Jabir yang sudah kita sampaikan pada hari Jumat kemarin, ya, yang menjelaskan ringkasan sifat haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meminta kepada para sahabat untuk disiapkan tenda, ya, tenda kecil di sana. Kemudian ketika beliau sampai di Namirah, maka tenda itu sudah jadi. Ya. Nah, kemudian beliau setelah zawal itu turun ke dasar lembah. Untuk apa beliau turun ke dasar lembah? Untuk khutbah di situ. Ya, untuk khutbah. Ya, untuk khutbah setelah itu baru dilaksanakan sholat zuhur dan asar dengan jamak qasar, jamak takdim atau di awal waktu. Ya. Dan pendapat yang benar, ya, bahwa kedua tempat tersebut, ya, ini maksudnya Namirah dan Uranah, ya, bukan termasuk dari bagian Arafah. Ya. Jadi bukan termasuk dari bagian Arafah. Sehingga tidak sah mengerjakan wukuf di kedua tempat tersebut. Ya. Jadi tidak sah mengerjakan wukuf di kedua tempat tersebut. Ya. Nah, ini bila memungkinkan singgah di Namirah. Ya. Bila tidak memungkinkan untuk singgah di tempat tersebut, maka tidak mengapa untuk masuk langsung ke padang Arafah. Ya. Dan kalau sekarang, ya langsung saja mereka langsung menuju padang Arafah. Ya. Dan kalau subhanallah, saya melihat pembagian tenda untuk haji tahun ini, ya, mereka yang dibagi menjadi 4 kelompok, ya, 4 kelompok tenda A, B, C, D itu masya Allah untuk di Minanya begitu dekat dengan begitu dekat dengan Jamarat, ya, dan di Arafahnya begitu dekat dengan Jabal atau Gunung Arafah, ya, dengan Jabal atau Gunung Arafah. Baik. Ini ada hal yang penting untuk disampaikan. Batasan-batasan Arafah sudah sangat jelas terpampang di mana-mana. Jadi ada tanda-tanda pelang-pelang, ya,
di sana, ya. Termasuk di Masjid Namirah. Ya. Jadi di dalam Masjid Namirah itu sudah ada penjelasan juga bagi teman yang pernah masuk. Ya. Saya pribadi belum pernah masuk ke dalamnya. Saya tanya-tanya pada seorang syekh di Islamic Center di sini, seorang dai. Ya, dia mengatakan jelas batasan-batasan dari Masjid Namirah itu. Ya. Maka ya kemudian sebagian besarnya ya, dari Masjid Namirah, ya, kemudian juga Lembah Worona berada di luar batas Arafah. Jadi bagi yang di sana, coba perlu sesekali untuk pergi ke tempat-tempat seperti ini. Ya. Semacam kita napak tilas, ya, bagaimana kita perhatikan tempat-tempat sejarah yang memang secara asalnya boleh untuk dikunjungi, ya, bukan untuk ngalap berkah dan sebagainya. Ya. Supaya kita tahu bagaimana di zaman Rasulullah SAW ibadah hajinya itu seperti apa. Nah, kalau kita nanti ke sana, ya, setelah lepas dari Musdalifah, kemudian sebelum masuk ke Arafah, yaitu ada seperti sungai tampaknya. Ini itu wadi, lembah, ya, yang panjang, ya, yang lumayan lebar, ya, hampir mungkin 50 meter atau lebih, ya, lebar. Ya. Lebar yang sepertinya kalau ada air di situlah air mengalir. Nah, itu namanya Wadi Uronah. Ya, di situ namanya Wadi Uronah. Ya. Yang kemudian sisi masjidnya itu begitu dekat dengan sisi imam atau mihrab masjid dari Namirah itu begitu dekat dengan tempat tersebut. Ya. Sehingga bagian awalnya ini tidak termasuk dari Tidak termasuk dari bagian atau batasan Arafah. Ya. Dan sudah saya sampaikan di dalam-dalamnya itu pun jelas. Dan yang sangat disayangkan sebagian dari kaum muslimin ada yang membuat tenda-tenda, ya, dulu di waktu-waktu sebelum pandemi, mereka membuat tenda-tenda di wadi tersebut atau di lembah tersebut. Ya. Karena memang kalau tidak ada airnya ya lebar dan panjang. Ya. Padahal itu di luar dari batasan Arafah. Ya. Makanya di sini saya tulis, jadi tidak sah mengerjakan wukuf di luar batasan Arafah. Ya. Nah ini penting untuk disampaikan, ya, sekedar faedah. Adapun sekarang, ya, ketika sudah berhaji bersama syariah atau travel tertentu, maka semuanya sudah jahil, semuanya sudah siap dan semuanya berada di batasan di dalam Arafah, ya, di dalam Arafah. Nah ini penting untuk disampaikan, ya. Dan sudah kita sampaikan pada saat itu bahwa Masjid Namirah yang pertama kali dibangun itu adalah di awal-awal dari dinasti Abbasiyah, ya. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada pada saat itu, ya. Baik. Ini poin yang pertama. Dan sudah disampaikan, tadi yang memungkinkan tadi ke Namirah, ya, poin baru masuk ke Arafah setelah zawal. Kalau sekiranya langsung ke Arafah, maka boleh, tidak mengapa. Bila telah masuk waktu zawal, ya, dianjurkan bagi imam untuk menyampaikan khutbah. Kalau di Arab Saudi di sini biasanya ditunjuk oleh pihak kerajaan, ya. Ditunjuk oleh pihak kerajaan. Bisa jadi Grand Mufti Arab Saudi atau para ulama yang lainnya yang mewakilinya. Kemudian dilanjutkan dengan salat zuhur dan asar secara berjamaah dengan dijamak takdim dan diqasar. Ya. Dijamak takdim di awal waktu dan diqasar. Menjadi 2 rakaat. Ya. Dengan sekali azan dan 2 kali iqamah. Ya. Diperbolehkan juga salat bersama imam di tenda masing-masing. Ya. Karena memang tidak mudah untuk datang ke Namirah. Ya. Meskipun Allah alam kalau di masa pandemi ini sepertinya memungkinkan. Ya. Hanya saja dia harus tahu tempat-tempat atau jalan-jalan menuju ke Namirah. Ketika memang dekat. Ya. Kalau jauh maka hendaknya dia hemat energi. Ya. Hemat energi, hemat tenaga. Baik, selanjutnya ya masuk ke area Arafah dan benar-benar memastikan telah berada di dalamnya. Ya. Untuk tenda-tenda yang ada sekarang sudah berada di dalam lokasi Arafah. Ya. Yang terbaik adalah memposisikan bukit ini sekiranya memungkinkan, ya. Ketika akan melakukan ketika akan melakukan wukuf di Arafah, ya. Yang terbaik adalah memposisikan bukit atau gunung Arafah yang dikenal dengan Jabal Rahmah oleh orang-orang, ya, antara dirinya dengan kiblat. Posisinya di sini, ya, di depannya Jabal Rahmah, kiblat di hadapannya. Ya, bila mudah dilakukan, ya, bila tidak maka cukup menghadap ke kiblat dimanapun ia berada dari area padang Arafah. Dan jangan lupa tentu dia niatkan bahwa dia akan melakukan wukuf di Arafah. Cukup diniatkan dalam hati, maksudnya ada keinginan, ada niat atau keinginan kuat untuk mengerjakan wukuf di tempat tersebut. Ya. Selanjutnya, ya, pada hari ini
Dianjurkan untuk bersungguh-sungguh memperbanyak doa dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan berdiri, mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Berdiri, mengangkat tangan, menghadap kiblat, ya. Silakan memperbanyak, ya, memanjatkan doa-doa yang berisi kebaikan dunia dan akhirat, ya, hingga matahari terbenam. Jadi waktunya lama. Dari setelah sholat tadi, ya tentu saja ada makan-makan dulu, nanti makan siang disediakan oleh pihak syarikah, panitia, ya. Setelah itu kebanyakan yang dilakukan adalah zikir dan doa, ya. Sebagaimana dibolehkan juga ya membaca talbiyah dan membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Karena waktu talbiyah sudah disampaikan tadi dari awal berihram sampai sebelum melempar jumrah pada hari ke-10 Dzulhijjah, ya. Dan hari Arafah ini para jamaah azanillahu wa iyyakum semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan hari yang paling utama, ya. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan hari Arafah itu memiliki keutamaan, di antaranya ya Rasulullah SAW bersabda, khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik kalimat ya aku dan para nabi sebelumku panjatkan adalah ya kalimat la ilaha illallah. Tiada sembah yang hak kecuali hanya Allah wahdah, dia semata, la syarikalah, ya tidak sekutu baginya, lahul mulku, baginya semata segala kerajaan, walahul hamdu, dan baginya semata segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka ini termasuk dari yang diucapkan kalimat tahlil ini, la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, termasuk disyariatkan untuk diperbanyak pada hari Arafah, ya. Ini keutamaan bahwa hari Arafah adalah ya doa, hari Arafah adalah sebaik-baik doa, ya. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa doa pada hari Arafah ini tidak khusus untuk mereka yang berhaji saja, ya. Karena Arafah itu selain nama dari tempat, demikian pula nama dari waktu, ya. Di sini disebutkan yaum, hari, ya. Hari itu bukan tempat, ya, tapi hari itu waktu. Dan kita tahu ada tempat namanya Arafah. Bagi mereka yang berhaji mengumpulkan 2 poin, ya, tempat dan waktu. Di tempat, yaitu di tempat Arafah, dan di harinya hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Adapun mereka yang tidak di sana, yang tidak berhaji, maka mengumpulkan satu hal, yaitu waktu. Waktunya yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah atau pada hari Arafah, ya. Jadi kemudian dimanapun dari kaum muslimin berada, ya, disyariatkan juga untuk memperbanyak doa pada hari itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah pernah bersabda, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada suatu hari di mana Allah banyak memerdekakan hamba, ya, padanya dari api neraka melebihi pada hari Arafah, ya. Kemudian wa innahu la yadnu, ya, sungguhnya Allah itu mendekat, ya, kepada mereka, ya, tsumma yubahi bihimul malaikah, kemudian membanggakan mereka di hadapan para malaikat, ya. Fa yaqul, ya, kemudian Allah berfirman, ma arada haula, ya, apa yang sebenarnya mereka inginkan, ya. Ini Allah berbangga-bangga dengan mereka yang berada di Arafah, ya. Dan hari tersebut adalah hari yang begitu banyak, ya, Allah merdekakan hambanya dari api neraka, ya. Memang sekiranya ada orang-orang yang secara asalnya berhak untuk masuk neraka, maka Allah merdekakan, dan itu jumlahnya, ya, paling banyak. Tidak ada hari yang melebihi hari Arafah tersebut. Nah, ini menunjukkan keutamaan, ya, dari hari Arafah, ya. Dan bagi yang tidak berhaji, maka disyariatkan untuk mengerjakan puasa Arafah, ya, siyamu yaumi Arafah, ya, puasa hari Arafah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berharap, ya, bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Ada poin penting, ya. Disyariatkan memperbanyak kalimat tahlil sebagaimana hadis di atas. Selain tadi doa, zikir, talbiyah, baca Al-Qur'an, ya. Maka disyariatkan pula dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah dan seterusnya, ya. Kemudian termasuk poin penting
tidak diharuskan wukuf dengan berdiri. Jadi tidak harus terus-menerus berdiri. Ya. Namun boleh juga dengan duduk. Ya. Dia istirahat, duduk. Ya. Silakan. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu dengan naik hewan tunggangan. Beliau naik al-qaswa. Ya. Beliau naik unta beliau. Ya. Jadi beliau naik unta, kemudian itu posisinya di depannya Jabal Rahmah dan kiblah di belakang Jabal Rahmah di hadapan beliau. Ya. Ini dahulu yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak disyariatkan pula berdoa secara berjamaah dengan dipimpin oleh seseorang. Ya. Orang doa, yang lainnya amin, doa amin, doa amin. Nah, ini tidak dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun hendaknya masing-masing berdoa secara sendiri-sendiri karena ini yang lebih khusyuk. Ya. Dan doanya pun tidak harus dengan berbahasa Arab, dengan bahasa Indonesia boleh. Ya. Allah Maha mengetahui segala bahasa. Ya. Jadi jangan malu-malu untuk menyampaikan keluh kesah, ya, doa untuk kebaikan dunia dan akhirat, ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu dan hari-hari yang lainnya, ya, khususnya pada waktu-waktu yang mustajab. Ya. Makanya kita mempersiapkan, ya, hendaknya kita mempersiapkan buku yang khusus berisi doa-doa. Ya, biasanya kita untuk jamaah haji, ya, yang setiap tahun sebelum pandemi yang berangkat kita kita membawa atau kita membekali dirinya dengan buku manasik haji dan umrah karya Ustaz Yazid dan Ustaz Mubarak, ya, hafizahumullah. Nah, di situ juga ada doa-doa, ya. Ada banyak doa-doa di situ yang bisa dipanjatkan. Plus ada maknanya. Nah, ini yang penting. Jadi ketika kita berdoa ya, hendaknya kita tahu maknanya supaya kita tahu apa yang akan kita sampaikan, ya. Karena kalau kita tidak tahu maknanya, ya, doanya bisa jadi dari orang-orang tertentu, ya, bukan dari Rasulullah SAW. Kalimatnya pun mintanya kepada selain Allah, bisa jadi demikian. Minta kepada Rasulullah SAW, minta kepada para nabi, minta pada para malaikat, syirik tidak boleh. Ya. Doa hanya ditujukan pada Allah. Ya. Doa hanya ditujukan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala semata, tidak kepada selainnya. Ya. Karena doa adalah ibadah dan ibadah itu hak mutlak, ya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala semata. Tidak disyariatkan naik gunung Arafah dengan kesepakatan para ulama, ya, atau juga sholat di sisinya. Ini tidak ada tuntunan seperti ini. Ya. Kalau sekiranya mungkin seseorang dia mengerjakannya di atas, ya, sah tidak mengapa. Ya. Tapi yang menjadi masalah ketika dia memiliki keyakinan-keyakinan tertentu bahwa wukuf di ujung dari batu Arafah, ujung di gunung Arafah, yaitu lebih baik daripada di bawah. Ini keyakinan tidak ada dari Rasulullah SAW. Kalau bisa malah di situ ada tugu di Arafahnya, nih sekalian nangkring di tugunya, ya. Ini tidak ada seperti dari Rasulullah SAW. Ya. Dan di satu sisi juga membebani diri, ya. Dan tidak ada sholat-sholat khusus di situ, ya. Sholatnya hanya tadi zuhur, asar, jamak, qasar dengan dijamak takdim di awal waktu. Baik. Selanjutnya, poin kelima. Yang terbaik bagi orang yang sedang berhaji, ya, adalah untuk tidak berpuasa pada hari Arafah. Ya. Sebab inilah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat itu sampai pada saat itu mereka berbeda pendapat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada yang mengatakan puasa, ada yang mengatakan tidak. Makanya Ummul Fadl bintul Harith, demikian pula Maimunah, ya, radhiyallahu taala anhuma, ya, mereka ini mengirim, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segelas susu, ya, wadah susu kepada Rasulullah SAW, sementara pada saat itu beliau itu sedang wukuf di Arafah, ya, di atas unta. Ya. Kemudian ternyata Rasulullah SAW meminumnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak berpuasa pada hari Arafah. Ya. Karena ada kesibukan tersendiri, yaitu mengerjakan ibadah wukuf di Arafah. Ya. Faedahnya, agar seorang yang sedang wukuf di Arafah, yaitu dengan tidak puasa ini, ya, dia akan, tenaganya akan lebih kuat, ya, saat wukuf, ya. Demikian pula dia bisa lebih bersemangat saat berdoa dan berzikir, ya. Apalagi panas, ya, meskipun ada AC tetap ya panas itu akan terasa, ya. Makanya yang yang sedang wukuf di Arafah, ya, hendaknya dia dalam keadaan berbuka, yang kata lain tidak berpuasa, ya. Lapar makan, silahkan makan, ya. Ada jajan-jajanan, ya, mungkin haus, silahkan minum, ya. Tidak mengapa. Selanjutnya fokus beribadah, ya. Dan jangan sampai hari ke-9 Dzulhijjah ini dikerjakan hal-hal yang
tidak sepatutnya. Banyak ngobrol ya, sampai berapa jam gitu contohnya ya. Atau malah tidur-tiduran, main HP-an ya. Kalau megang HP sambil baca doa ya tidak mengapa ya. Karena banyak aplikasi-aplikasi yang berisi doa sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian setelah matahari benar-benar terbenam, ya, baru bertolak menuju ke Muzdalifah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, ya, serta terus membaca talbiyah, ya. Karena dari Arafah yang banyak, ya, menuju ke Muzdalifah yang tumpah ruah semuanya, karena orang tidak boleh meninggalkan wukuf di Arafah sama sekali. Ya, sehingga dari situ kemudian menuju ke Muzdalifah, orangnya pun banyak, ya. Hingga tentu tidak sepatutnya gerusa-gerusu atau cepat-cepat sampai mengganggu kanan dan kiri. Sudah kita sampaikan pada hadis sifat tentang ringkasan sifat haji Nabi SAW dari Jabir radhiyallahu taala anhu, ya, pada hari Jumat kemarin, bagaimana Rasulullah SAW sampai tali pelana kudanya, tali kekang kudanya itu ditarik, ya, sampai kepalanya menempel di tempat duduk Rasulullah SAW. Ketika ada tempat naik sedikit baru dilepaskan, ya, dikendurkan oleh Rasulullah SAW agar sedikit bisa cepat unta tersebut, ya. Ya, demikian pula, sekiranya memang bisa memungkinkan untuk cepat-cepat ke arah luang, silahkan, tidak mengapa. Ya. Tapi jangan sampai mengganggu yang lainnya. Ya. Dan Rasulullah SAW pada saat itu mengatakan, ya ayuhan nas as-sakinah as-sakinah. Wahai sekalian manusia, tenanglah, tenanglah. Ya. Berjalan dengan santai, dengan tenang. Ya. Nah, ini yang keenam. Dan kemudian ada poin-poin penting berkaitan dengan masalah ini. Ya. Bagi yang memulai wukuf di siang hari, ini sudah beberapa kali kita sampaikan, kita tekankan lagi, ya. Bagi yang memulai wukuf di siang hari tidak boleh bertolak menuju Muzdalifah melainkan setelah matahari terbenam. Ya, hal ini wajib baginya. Termasuk wajib haji adalah wukuf sampai terbenam matahari, ya, bagi yang wukufnya itu di siang hari. Baik orang itu memulai ba'da zuhur, ya. Sebagian ulama juga ada yang membolehkan sebelum zuhur dia wukuf, ya. Namun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah ba'da zuhur, ya. Atau mungkin ada yang baru datang sebelum asar atau ba'da asar, ya. Jadi ini siang, termasuk siang, maka dia wajib berada di Arafah sampai tenggelam matahari, ya. Baru setelah itu bertolak menuju Muzdalifah. Bagi yang tidak bisa masuk Arafah melainkan di malam hari, maka wukufnya sah, ya, meskipun sekedar lewat saja. Nah, jadi mungkin orang-orang tertentu yang tidak bisa masuk, ya, karena alasan tertentu, sehingga masuknya malam hari, ya, ada sekarang insya Allah aman, ya. Maksudnya lewat syarikah-syarikah dengan tasrih yang jelas maka aman, ya. Sampai di sana bisa jadi malam hari atau besok pagi, kemudian siang sampai sore sampai terbenam matahari masih di Arafah, ya. Nah, ini kita menjelaskan batas minimalnya, ya. Batas waktu wukuf, yaitu wukuf di Arafah, yaitu sebelum terbit fajar pada hari ke-10 Zulhijjah. Jadi sebelum tiba waktu subuh, ya. Ini fajar di sini maksudnya fajar yang kedua, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Man jaa lailata jam'in, ya. Siapa yang datang sampai di Arafah pada malam mabit di Muzdalifah, ya, qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Jadi dia tibanya itu adalah pada malam mabit, ya, pada malam ke-10 dan sebelum terbit fajar, ya. Faqad adrakal hajja, maka sungguh ia telah mendapatkan haji, ya. Maka hajinya sah, ya, meskipun dia malam, ya, di situnya. Meskipun dia sebelum fajar masuk Arafahnya. Nah, ini batas minimalnya. Ini penjelasan Rasulullah SAW. Kemudian penting, ya, tidak ada keutamaan tertentu bila hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, ya. Keyakinan sebagian orang bahwa hal itu sebanding dengan berhaji sebanyak 70 atau 72 tahun, ini tidaklah benar, ya. Tidak ada riwayat sahih yang dapat dijadikan sandaran atas hal tersebut, ya. Kita dalam belajar agama, para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, khususnya masalah keyakinan-keyakinan, ya, berkaitan dengan pembahasan ini. Masalah keyakinan apa saja, ya, maka hati-hati jangan sampai kita meyakini hal-hal yang tidak ada penjelasannya dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Dan sekiranya ada dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang kita jadikan sandaran, patokan, hujjah, dalil adalah hadis yang sahih atau minimal hasan, yaitu bagus ya, bagus. Nah, kalau sahih maka atau hasan, maka kita ya harus meyakininya. Ya. Keyakinan amalan ini, keyakinan hari ini, keyakinan hari itu, ya, tentang perkara-perkara gaib, tentang hari kiamat, tentang kehidupan alam kubur, ya, tentang surga neraka, ya, tentang hal semacam ini, ya, masalah keyakinan ini harus bersumber dari Al-Quran ataupun hadis, ya, tidak bisa asal-asalan. Jangan sampai ikut-ikutan seperti yang umumnya diyakini oleh masyarakat, sementara itu tidak ada penjelasannya dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hati-hati, ya. Dan alangkah banyaknya kalau kita turun ke tengah masyarakat, ya, keyakinan-keyakinan yang bisa jadi dari satu daerah ke daerah yang lainnya itu berbeda-beda, ya. Keyakinan-keyakinan yang diyakini di tengah masyarakat yang tidak ada tuntunannya dari Al-Quran ataupun hadis, ya. Ini tidak boleh keyakinan seperti ini, ya. Makanya terkadang orang ada keyakinan tertentu yang menjadikan dirinya khawatir, takut berlebihan, ya, takut kena sial, takut ini, takut itu. Karena apa? Karena itu bersandar kepada keyakinan-keyakinan yang tidak benar, ya, yang tidak berdasar pada Al-Quran dan hadis, ya. Sebagaimana contohnya, sebagaimana sudah kita sampaikan, ya, sebagian atau banyak orang yang meyakini keutamaan umrah pada bulan Rajab, ya, padahal tidak ada keutamaan tertentunya, ya. Demikian pula seperti ini, ya, ketika hari Arafah 9 Zulhijjah bertepatan dengan hari Jumat, maka keyakinannya demikian, ya. Maka ini pun tidak ada hadis yang sahih berkaitan dengannya. Dan terakhir, ya, dengan demikian selesai amalan seputar wukuf di Arafah, ya. Jadi sampai tenggelam matahari. Kemudian ada satu masalah, yaitu masalah fawat, ya, bahasa Arabnya fawat. Fata yafutu fawatan. Apa itu fawat? Cara bahasanya terlewat, ya. Adapun secara istilahnya yaitu terbitnya fajar hari ke-10 Zulhijjah bagi seorang yang berhaji sedangkan dirinya belum mengerjakan wukuf di Arafah. Jadi dia terlewatan wukuf di Arafah padahal fajar itu telah terbit. Dengan kata lain waktu subuh tanggal ke-10 Zulhijjah telah terbit, ya. Ini berarti terlewat, ya, wukuf di Arafah. Nah, ini hukumnya bagaimana? Hukumnya, ya, seorang berhaji yang mengalami hal seperti ini, ya, maka ibadah haji terlewat baginya. Ya, sudah tidak ada haji karena Rasul mengatakan al-hajju Arafah, dan ulama ijma bahwa wukuf di Arafah itu adalah rukun dari ibadah haji. Dan keadaan orang yang seperti ini terbagi menjadi dua, ya. Bila tidak mengucapkan syarat pada saat ihram, ya, bila mengucapkan syarat Allahumma mahilli haitsu habastani, atau fa in habastani habis wa mahalli haitsu habastani, ya Allah, tempat tahalulku adalah tempat di mana engkau menahanku, ya. Kalau orang ini kan dia tertahan, ya. Tertahan dengan apa? Dengan wukuf ini, dia tidak bisa melanjutkan tadi, ya. Karena lewat wukuf ya sudah tertahan, dia tidak bisa melakukan haji, ya. Makanya bila tidak mengucapkan kalimat syarat pada saat ihram, maka ia wajib bertahalul dengan umrah. Ini sebenarnya sudah kita sampaikan pada pembahasan masalah haji fawat pada saat itu. Ya, hanya saja tidak saya rinci. Kesalahan saya pada saat itu atau kekurangannya tidak saya rinci. Ya, maksud bertahalul dengan umrah di sini yaitu berarti dia karena terlewat tadi wukuf, selanjutnya pergi ke haram. Ya, untuk apa? Untuk tawaf, sa'i, dan cukur. Ya, ini maksud bertahalul dengan umrah. Ya. Jadi amalannya seperti amalan umrah. Ya, bila memiliki hadiyu, hendaklah ia menyembelihnya. Kalau dia sudah memiliki hadiyu, ya wajib disembelih. Ya. Kalau sekarang mungkin dengan online, maka akan disembelih insya Allah pada hari ke-10. Ya. Bila mengucapkan kalimat syarat, ya, pada saat ihram, maka bisa langsung bercukur untuk bertahallul. Ya. Jadi dia cukup bercukur untuk tahallul dari ihramnya dan tidak ada kewajiban apa-apa baginya kecuali itu. Ya, cukur, dengan demikian otomatis dia tahallul. Ya. Namun bila ia mengerjakan umrah, seperti poin yang pertama, ya, jadi dengan melakukan tawaf, sa'i, kemudian cukur, ya, untuk bertahallul, maka itu lebih baik. Itu lebih baik lagi. Dan insya Allah kalau lewat syarikah, ya, resmi tidak akan tertinggal seperti ini. Ya. Belum pernah kami mendengar ada orang yang sampai tertinggal seperti ini, ya.
Meskipun apakah mungkin saja kalau mungkin orang tidak bertanya ya, dan dia tidak belajar, tidak tahu ya. Hingga ya bagaimana lagi? Makanya pernah ada seorang dai dari Kerala yang bercerita, jamaah haji datang dari Kerala ya, subhanallah, nggak tahu karena apa, pembimbingnya yang bagaimana. Ini yang sangat disayangkan, pembimbing yang tidak baik ya, tidak bijak ketika tidak mengajak atau mengingatkan jamaahnya ya. Apa itu? Sampai tanggal 10 mereka masih di hotel di Mekah ya. Jadi terlewatkan dari hari tarwiyahnya, tanggal 9-nya, mabit di Muzdalifahnya terlewatkan ya. Jadi sampai tanggal 10 mereka posisinya masih di hotel ya. Karena tidak ada yang mengingatkan dan seterusnya. Makanya penting bagi kita untuk memilih travel ya atau kelompok haji kalau dari Indonesia yang benar-benar sesuai dengan tuntunan ya, yang pembimbingnya benar-benar bertanggung jawab dan berhajinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dengan demikian selesai kita membahas 2 hari ya, hari Tarbiyah dan hari Arafah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi antum-antum para jamaah yang haji semoga dimudahkan dan semoga diberikan haji mabrur. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad sallama tasliman katsiran. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. InsyaAllah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ustaz, ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Bagaimana kalau misalkan terjadi perbedaan antara hari Arafah di Saudi dengan di Indo? Karena terkadang waktu penentuan 1 Dzulhijjahnya berbeda. Maka acuannya yang disunahkan berdoa pada tanggal 9 di Saudi atau di negara masing-masing Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan? Jazakumullahu khair. Ini memang kalau untuk doanya sebenarnya, kalau yang ditanyakan doanya sebenarnya gampang. Kita ambil aja, kita kompromikan keduanya. Jadi yang sesuai dengan hilal di Saudi dan hilal di Indonesia. Jadi dia 2 kali doa. Dan tidak ada salahnya dia berdoa 2 kali ya, karena untuk kehati-hatian. Ya. Dan yang menjadi masalahnya lebih besar adalah masalah puasanya, puasa Arafah. Ya. Dan ini karena permasalahan yang memang ada khilaf, jadi ya Wallahu a'lam. Jadi tidak mudah untuk menentukan mana yang lebih kuat dari pendapat yang ada. Ada yang mengatakan bahwasanya Arafah itu adalah berkaitan dengan masalah tempat, ya. Ada yang mengatakan Arafah berkaitan dengan masalah waktu, ya. Adapun yang kalau di Arab Saudi di sini mereka memiliki kelebihan tempatnya di sini, ya. Tinggal waktunya saja. Tapi untuk daerah-daerah yang lainnya, ya kita tahu bahwa ulama juga nanti berpendapat apakah matla ya, perhitungan tahun Hijriah itu dikembalikan pada satu tempat atau masing-masing negara itu memiliki hak sendiri ya. Dan pendapat yang kedua ini ternyata yang lebih kuat ya, sehingga sekiranya Indonesia mungkin masuk hari Arafahnya, masuk hari Zulhijjahnya dengan ruqyatnya adalah sebelum atau setelahnya gitu ya. Ya, maka kalau kita lihat dari pendapat tadi yang lebih kuat adalah masing-masing negara punya ru'yat hilal sendiri, ya berarti sesuai dengan ru'yat hilal Indonesia meskipun tidak bertepatan dengan hari Arafah di Arab Saudi. Ya. Ini memang permasalahan yang tidak ada dalil secara rinci yang menunjukkan ke sana, sehingga terjadilah perbedaan di antara ulama. Ya. Jadi kalau untuk doanya masih simpel, ya. Untuk puasanya ini bagaimana, ya. Untuk hari rayanya ini bagaimana. Jadi ada khilaf ya, dan masing-masing insya Allah mendapatkan pahala ya. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala ya. Wallahu taala alam. Jadi solusinya berdoa pada 2 hari tersebut ya. Tidak mengapa. Nah, ada lagi? Ustaz. Ada pertanyaan satu lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya. Benarkah mitos yang menceritakan bahwa Jabal Rahmah itu tempatnya bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa? Apakah itu benar Ustaz? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah tidak benar ya. Makanya
penyebutan Jabal Rahmah itu sendiri kan, ya, rahmat itu artinya kasih sayang, ya. Ini tidak benar. Tapi memang sudah masyhur di tengah masyarakat. Bir Ali, penamaan Bir Ali miqat di Madinah itu tidak benar, ya, dengan keyakinan mereka bahwa Ali bin Abi Thalib di situ ada sumur dan Ali membunuh jin di situ, ya, radhiyallahu ta'ala. Dan itu di tengah orang awam masyhur tapi tidak benar. Ya, demikian pula untuk penamaan Jabal Rahmah itu pun tidak benar, ya. Jadi kita katakan Jabal Arafah atau bukit atau gunung Arafah, ya. Maka hanya saja memang sudah tersebar, ya. Makanya terkadang kita gunakan istilah Jabal Arafah bukan untuk meyakini hal tersebut, ya, tapi supaya untuk bisa dipahami oleh umumnya masyarakat, ya. Bagaimana contohnya juga kita di masalah-masalah yang lainnya, ya. Seperti contohnya Al-Miqdad Ibnul Aswad, sahabat mulia Miqdad Ibnul Aswad, Miqdad bin Aswad. Padahal Aswad ini bukan bapaknya Miqdad, ya. Bapaknya Miqdad kalau tidak salah Amr, ya. Miqdad Ibnu Amr, ya, bukan Ibnul Aswad, ya. Hanya saja sudah tersohor pada saat itu. Meskipun sahabat mereka tahu, ya, bapaknya Miqdad itu bukan Aswad, ya. Tapi kalau kita sekarang tidak belajar, ya, tidak tahu, kita kira bahwasanya Miqdad ini bapaknya ya Aswad, ya, Miqdad Ibnul Aswad, karena itu yang masyhur, ya. Jadi ada hal-hal yang masyhur salah, ya, itu tidak bisa dirubah, ya, namun bukan berarti kita meyakini kebenarannya. Contoh yang lainnya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau memiliki nama Nasiruddin, ya. Muhammad Nasiruddin. Muhammadnya bagus, ya, tapi Nasiruddin itu artinya penolong agama. Ya, penolong agama. Dan beliau ketika membahas di antara nama-nama yang dihindari, yang tidak baik adalah memberi nama Nasiruddin, ya. Karena nama berat ini berisi tazkiyah, berisi penyucian diri, ya, penolong agama, ya. Dan beliau ketika menyebutkan di antara contoh nama yang tidak baik, beliau sebutkan nama beliau pertama kali. Contohnya Nasiruddin nama sendirinya. Tapi ini sudah tersohor, sudah masuk di tengah masyarakat, ya. Beliau ingkari tapi tidak bisa hampir tidak bisa dihilangkan, ya. Makanya termasuk mungkin sebagian dari kita juga ada yang memiliki nama-nama yang tidak baik, dia ganti ke nama yang lainnya. Tapi untuk di surat-surat resmi, ya, itu tidak mudah, ya. Itu tidak mudah, butuh waktu lama, bisa jadi butuh biaya dan belum tentu goal juga, ya. Sehingga dia ganti nama sama teman, ya, yang namanya mungkin awalnya apa, ya? Awalnya apa diganti mungkin Muhammad, Abdullah, ya, Ali dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Jadi singkatnya tidak benar itu, ya. Nah, ada lagi? Tidak ada lagi, Ustaz. Silakan ditutup, Ustaz. Ikhwas sekalian, para jamaah azanillahu wa iyyakum, ini bisa disampaikan pada malam hari ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita akan lanjutkan di lain waktu untuk pembahasan amalan haji yang rinci lagi, tadi Musdalifah, ya, kemudian di Arafah dan hari-hari tasyrik itu yang tersisa, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan istiqomah pada kita untuk senantiasa belajar dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Kita mohon pada Allah keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.